Saya di sini hanya akan mendefinisikan rencana tindak lanjut PKG PJOK Angkatan 1 tahun 2004 tentang tema permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Sebelumnya, lihat dulu slide-nya. Latar belakang yang mendasari saya membuat rencana tindak lanjut ini adalah tentunya SD Negeri 3 Bojonegoro atau yang lebih dikenal dengan nama tenar SD Mance adalah SD Negeri yang terletak di Kecamatan Tarakan Saleh, Kabupaten Sukabumi, memiliki peserta didik yang berbagai beragam latar belakangnya. SD Negeri 3 Bojonegoro meskipun tidak memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, tidak menghalangi untuk dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik yang unggul tentunya dalam aktivitas fisik, namun kurang mengenal tradisi. Ini mengenal tradisi dan permainan tradisional yang ada di daerah ini. Ini yang menjadi latar belakang saya membuat daerah ini, Bapak Ibu semuanya. Setelah berdiskusi dengan peserta didik dan mendengarkan masukan dan keinginan peserta didik tentang kegiatan program rencana tindak lanjut ini, KBS atau kelompok belajar sekolah mencoba memfasilitasi keinginan peserta didik yang sebetulnya ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran budaya dan seni budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal dengan membangkitkan lagi gairah permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pindah karena permainan game online. Nah, ini yang menjadi dasar latar belakang saya membuat RTM ini. Karena di zaman sekarang ini tentunya anak-anak didik kita atau peserta didik kita sudah mulai meninggalkan permainan tradisional dan mereka lebih memilih permainan yang berbasis online. Ya, ada yang sedang viral itu Mobile Legends, Free Fire, ada lagi PUBG dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini alasannya kenapa saya memilih RTL permainan tradisional. Karena permainan tradisional dapat digunakan sebagai media yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga permainan tradisional dapat sangat tepat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memberikan pendidikan baik untuk pendidikan jasmani maupun rohani dengan berbagai segi, misalnya nilai sifat sosialnya, disiplinnya, etikanya, kejujurannya, kemandiriannya, dan kepercayaan diri peserta didik. Tentunya permainan tradisional ini akan sangat memotivasi, juga akan sangat berdampak positif terhadap sifat sosial peserta didik, disiplin peserta didik, juga etika, tentunya kejujuran, kemandirian, dan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya adalah permainan tradisional yang bersifat bergu dapat memupuk rasa sosial anak, sehingga sifat egois dapat dihindarkan anak dapat menentukan siapa yang menang dan yang kalah dengan adanya aturan-aturan permainan, sehingga anak dituntut untuk disiplin. Ini supaya anak kita nanti ketika melakukan permainan tradisional ini, anak dituntut untuk disiplin, untuk menghargai sesama, dan agar mengikuti aturan-aturan permainan yang sudah ditentukan. Dan menurut Astuti pada tahun 2009 dalam bukunya aktivitas anak dalam bermain merupakan media yang tepat untuk mengembangkan, mengungkapkan jati dirinya, pembentukan karakter. Anak bisa memiliki kesiapan mental dan kesiapan diri untuk mengatasi masalah sehari-hari. Ini menurut Astuti di tahun 2009 aktivitas anak dalam bermain ini merupakan media yang sangat tepat untuk mengembangkan potensi anak, juga mengungkapkan jati dirinya, juga tentunya pembentukan karakter agar anak bisa memiliki kesiapan mental. Selanjutnya, permainan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu kegiatan yang banyak menggunakan unsur berlari, melompat, dan kejar-kejaran, sehingga otot tubuh dapat bergerak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa disadari, hal ini sangat membantu menjaga kesehatan anak. Seorang anak yang sehat akan terlihat dari kelincahan dalam bergerak. Biasanya kalau anak itu suka sekali mereka bermain dengan lari-lari atau melompat-lompat, juga kejar-kejaran dengan sesama temannya.
Pada itu Pak, selanjutnya melalui permainan gobak sodor. Jadi tema saya mengambil tema yaitu permainan tradisional sebagai identitas bangsa yang akan melakukan rencana tindak lanjut yang insya Allah implementasinya nanti kita akan lakukan di akhir setelah semester sumatif akhir semester melalui permainan gobak sodor. Nah ini judul atau permainan yang saya ambil yaitu gobak sodor. Melalui permainan gobak sodor, pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK melalui kelompok belajar sekolah yang saya namai dengan Mobi Mantap, ya. KBS ini saya kasih nama Mobi Mantap yang bekerja sama dengan seluruh elemen sekolah yang ada dan berdasarkan hasil diskusi dengan peserta didik tentang tema pembelajaran yang dipilih, diharapkan peserta didik dapat berserta aktif, proaktif dan berkontribusi dalam kegiatan ini seluruhnya. Ini pengambilan permainan gobak sodor ini saya sudah lakukan diskusi sebelumnya dengan peserta didik agar saya menyodorkan beberapa permainan. Ada yang memilih permainan congklak, ada yang memilih permainan goy-goyan, ada yang memilih permainan gobak sodor, dan kebanyakan mereka lebih memilih permainan gobak sodor ini. Makanya saya sebagai guru PJOK di SMP 3 Bojong mencoba memfasilitasi keinginan anak, mendengarkan keinginan anak dan membebaskan anak untuk memilih apa yang mereka inginkan supaya mereka dapat dan bisa bertanggung jawab tentunya dengan berserta aktif, proaktif dan berkontribusi dalam kegiatan ini seutuhnya nanti ke depannya ya. Dan program kegiatan ini sesuai dengan program P5 bertemakan kearifan lokal dengan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Nah, selanjutnya Pak, tujuan rencana tindak lanjut. Tujuannya adalah satu, tentunya saya ingin menjaga kelestarian permainan tradisional yang ada di daerah kita, tentunya khususnya di lingkungan sekolah dasar Negeri 3 Bojong. Tentunya Bapak pun sudah mengetahui anak-anak kita sekarang, peserta didik kita sekarang lebih memilih permainan online ketimbang memainkan permainan tradisional. Makanya melalui latihan ini saya ingin menjaga kelestarian permainan tradisional ini. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengenal dan memahami aturan serta cara bermain dari berbagai permainan tradisional gobak sodor ini. Ini nanti kita akan mengenalkan dan memberikan pemahaman serta memberitahukan aturan serta cara bermain gobak sodor yang baik dan benar. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah peserta didik menunjukkan sikap sportif, disiplin dan kerjasama dalam bermain permainan tradisional, khususnya permainan gobak sodor. Nah, peserta didik saya harapkan nanti mereka mampu menunjukkan sikap sportif juga disiplin, tentunya juga kerjasama dengan kerjasama antar tim. Selanjutnya, peserta didik mampu melakukan gerakan dasar yang terdapat dalam permainan tradisional gobak sodor dengan benar. Selanjutnya yang terakhir, tujuannya adalah peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan memupuk rasa saling menghargai dalam kelompok saat bermain gobak sodor. Ini mengembangkan keterampilan komunikasi tentunya ketika bermain nanti peserta didik kita tentunya akan banyak berkomunikasi dengan teman sebayanya atau teman sekelompoknya. Dan selanjutnya ini Pak, yang paling penting adalah capaian yang diharapkan. Saya punya 4 capaian yang ingin saya harapkan nantinya ketika saya mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini. Insya Allah saya akan menerapkan model pembelajaran SEM atau Sport Education Model atau model pembelajaran sport pembelajaran. Yang pertama adalah pengenalan aktivitas. Nanti peserta didik akan kita kenalkan dengan permainan tradisional, semua permainan tradisional. Cuma yang nanti kita akan timbulkan atau kita tonjolkan adalah permainan tentang permainan gobak sodor. Yang kedua adalah eksplorasi. Peserta didik kita nanti kita akan suruh bereksplorasi, mencari permainan atau terkait topik proyek yang akan saya lakukan ini. Seperti misalkan permainan gobak sodor, nanti peserta didik saya akan bereksplorasi seperti apa sih permainan gobak sodor itu. Mari juga saya tampilkan beberapa video pembelajaran tentang gobak sodor ini kepada peserta didik.
Yang selanjutnya yang ketiga adalah proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, ini nanti saya akan terapkan proyek ini di akhir akhir semester. Ini supaya peserta didik kita mampu merancang juga tentunya membuat produk dari produk Gobak Solar ini sebagai hasil dari belajar ini, Pak Yan. Selanjutnya nomor 4 adalah akhir dari proyek. Akhir dari proyek adalah aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Nah, ini nanti di akhir proyek ada refleksi atau ada penilaian akhir untuk aktivitas permainan Gobak Solar ini. Juga untuk tentunya untuk pengalaman bermain dan juga mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam KBS. Nah, di KBS ini, di RTL ini tentunya ada struktur program, Pak ya, nanti saya dan mungkin bapak-bapak dan sejawat juga para senior diikut sertakan dalam kegiatan ini yang mungkin nanti akan dijadikan sebagai fasilitator saja, tidak sebagai panitia, hanya sebagai fasilitator saja, juga tidak menjadi sebagai peserta, hanya mendampingi anak, karena nanti yang akan menjadi panitia, yang akan menjadi peserta itu seluruhnya peserta didik yang akan turun langsung untuk proyek rencana tindak lanjut saya ini. Yang pertama, Pak, tanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Tentunya saya berharap Bapak pimpinan mau ikut dalam proyek ini, karena bagaimanapun Bapak sebagai pimpinan harus istilahnya menanggung atau mempertanggungjawabkan apa yang nanti akan menjadi hasil dari akhir sekolah proyek ini. Yang kedua adalah kepanitiaan dan peserta juga pihak-pihak lainnya yang berasal dari murid ini. Panitianya, pesertanya, semuanya nanti akan dari peserta didik. Selanjutnya ini pelaksanaan seperti yang tadi saya ungkapkan, pelaksanaannya setelah sumatif akhir semester 1, nanti mungkin di bulan Desember setelah sumatif akhir. Yang pihak yang terlibat adalah guru PJOK, guru kelas dan guru mapel PABP. Tentunya tanpa dukungan bapak-bapak dan ibu guru yang mungkin saya tidak akan mampu melaksanakan proyek ini tanpa ada dukungan dan bantuan dari para guru dan para senior juga rekan sejawat. Selanjutnya Pak, ini program yang saya buat ini tidak masuk dalam program ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Ini masuk kepada program kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak ini. Selanjutnya, murid yang terlibat adalah perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6. Saya hanya melibatkan murid kelas A saja, tidak melibatkan murid kelas 1 dan kelas 2. Baik laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing kelas bisa mengikut sertakan sampai 2 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 5 sampai 7 orang yang akan bertanding dengan menggunakan sistem gugur. Nanti sekarang kita arahkan untuk melakukan kompetisi Gobak Solar yang diwakili oleh kelas 4, 5, dan 6 dan menggunakan sistem pertandingan sistem gugur. Selanjutnya, nah ini kapasitas yang dimiliki. Sekolah kita memiliki murid yang berjumlah kurang lebih 258 orang atau mungkin sampai 260 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, penonton. Seperti yang tadi saya jabarkan, ya, yang akan ikut turun langsung ke lapangan adalah para peserta didik kita, guru atau kita sebagai pendidik hanya menjadi fasilitator saja, fasilitator dan membimbing anak-anak kita untuk belajar aktif dalam kepanitiaan, kepesertaan, wasit, ofisial, dan juga penontonnya. Nanti peserta didik yang akan turun semua. Selanjutnya adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Mungkin setiap sekolah juga seperti itu ya. Mereka mempunyai kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Selanjutnya prasarana yang kita akan pakai nanti adalah lapangan bola voli yang biasa
kita pakai untuk berlatih bermain voli. Ini untuk rencana evaluasi Pak. Nanti ketika pelaksanaan kita akan membimbing anak, tentunya saya akan membimbing anak supaya bagaimana menjadi panitia dalam suatu perlombaan. Ya Pak, saya nanti akan bimbing bagaimana anak itu ikut aktif, proaktif dalam kepanitiaan, hingga akan menghasilkan suatu proyek yang mungkin sangat berguna untuk tentunya kehidupan sehari-hari untuk mereka sendiri. Dan ini rencana evaluasinya adalah evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara. Nanti pelaksanaannya kita akan evaluasi di akhir kegiatan, di akhir proyek ini. Dan apa yang sudah baik kita akan tingkatkan, dan apa yang belum baik kita akan perbaiki lagi nantinya Pak ya. Tentunya seperti itu di semua kegiatan atau di semua proyek. Nanti kita akan lihat dulu umpan balik murid, kita akan kasih kuesioner ataupun langsung secara wawancara, apa sih yang membuat anak itu termotivasi dan apa sih yang membuat peserta didik itu tidak bersemangat atau tidak antusias, bahkan mungkin tidak berminat. Itu nanti yang kita akan evaluasi ke depannya. Dan selanjutnya adalah mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim. Nah, ini untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani itu menggunakan TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia. Nanti kita akan menggunakan tes ini untuk melihat sejauh mana anak itu, kebugaran anak atau kebugaran peserta didik selama mengikuti kegiatan ini, juga bagaimana kebiasaan bekerjasama mereka dalam tim. Ya. Selanjutnya adalah ini tantangan yang nanti kita akan hadapi. Kedepannya pasti ada tantangan ketika proyek ini kita jalankan. Tantangannya adalah ketika cuaca hujan atau panas yang terik, tidak mungkin kita melaksanakan kegiatan ini karena kita juga akan memperhatikan kesehatan peserta didik kita. Ketika kalau hujan kita pertimbangkan, dan ini kegiatan ini kita undur atau kita tunda diganti ke hari yang lain yang memang memungkinkan untuk melakukan kompetisi ini. Tidak biasanya kegiatan sekolah yang dilakukan setelah sumatif akhir semester, biasanya pembelajaran di sekolah itu kurang efektif. Nah, ini mungkin nanti yang harus ditekankan, saya minta kerjasama dari wali kelas, juga dari kepala sekolah tentunya menginstruksikan peserta didik agar tetap masuk ke sekolah, tidak banyak yang bolos. Ya apa seperti itu Pak ya. Dan untuk feedbacknya atau umpan baliknya adalah evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Ini nanti Bapak dan Ibu guru, tentunya saya juga sebagai guru penjasnya akan memberikan evaluasi yang efektif, juga memberikan umpan balik yang membangun, yang sifat membangun, tidak menjatuhkan kepada para peserta. Itu peserta didik dalam hal ini adalah sebagai panitia dan sebagai peserta turnamennya. Aku mohon mungkin ini proyek RTL yang saya rancang. Sebetulnya ini sudah menjadi rancangan pembelajaran di pertemuan di modul 3, pada di modul 2, pada ini di modul 2 saya sudah uploadkan rancangan kegiatannya, dan saya sudah buatkan rencana tindak lanjutnya, dan ini salah satu dari rencana tindak lanjut yang mungkin nanti kita akan eksekusi di modul terakhir, yaitu modul aksi nyata. Kalau tidak salah aksi nyata di modul 3, modul terakhir. Nah, PKG PJOK tahun ini saya tinggal hanya 2 minggu lagi Pak, kurang lebih dari pelatihan selama 3 bulan, 3 bulan tatap maya dan 1 minggu tatap muka di SMP Negeri 2 Cipedak. Lanjutnya Pak, ini untuk perlu Bapak ketahui, KBS Kopi Mantap ini komunitas belajar sekolah ngobrol pintar, mandiri,
aktual, natural, terukur, antusias, dan profesional. Penamaan KBS ini tidak terlepas dari keterlibatan elemen sekolah, di mana penamaan ini saya dan Pak Barlana ini adalah hasil buah dari karya pemikiran dari Bapak Maulana Kembara. Saya namai begini karena saya meminta saran juga masukan dari kan sejawat, itu Bapak Maulana Kembara SPD, untuk bagaimana atau untuk mencarikan nama yang cocok, yang pas untuk keadaan, untuk KBS di sekolah kita ini yang sesuai dengan kultur budayanya, yang sesuai dengan kultur budaya keseharian kita selama ini. Saya tentunya keluarlah karena kita kebanyakan guru laki-laki, ya hanya guru perempuannya hanya ada satu, dan hari ini tidak hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya Pak Barlana mengambil tema ngopi mantap. Kebanyakan kita suka ngopi dan sering ngopi, maka setiap hari guru-guru kita itu ngopi. Makanya tidak lepas Pak Barlana tidak lepas mencari singkatan atau akronim, dan akronimnya ini ngopi mantap. Terima kasih untuk Pak Barlana atas masukan untuk penamaan KBS. Mungkin hanya itu Bapak semua yang bisa saya sampaikan. Dan juga ini implementasinya nanti di akhir semester, di akhir ujian asumatif akhir. Untuk hari ini saya hanya memberikan presentasi melalui slide ini hanya untuk memberitahukan bahwa diseminasi ini ada dan tetap berjalan, meskipun kadang-kadang orang hanya berpikir untuk apa sih seperti itu. Makanya melalui RTL ini, presentasi RTL ini, saya ingin memberikan kepada semua yang mempunyai pikiran atau mindset yang negatif bahwa PKG PJOK tetap ada dan tetap selalu profesional dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Mungkin hanya itu. Terima kasih seluruhnya semuanya.